Kita akan melanjutkan bedah kisi-kisi matematika di part ketiga ini. Indikator soal nomor 11, nanti akan disajikan beberapa gambar jaring-jaring dan anak-anak dapat menentukan jaring-jaring bangun ruang yang tepat. Nah, di kisi-kisi sudah tertulis bahwa materinya adalah tentang jaring-jaring bangun balok dan kubus. Jadi anak-anak fokus pada jaring-jaring dua bangun tersebut ya. Pelajari tentang jaring-jaring balok dan kubus. Apa saja jaring-jaring, seperti apa bentuknya jaring-jaring balok dan kubus itu. Kira-kira gambaran soalnya seperti ini. Akan disajikan beberapa gambar. Nanti pertanyaannya adalah jaring-jaring bangun ruang balok pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor, atau bisa juga kubus. Jaring-jaring bangun ruang kubus pada gambar ditunjukkan nomor berapa. Gitu. Ya. Baik. Untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, anak-anak harus bisa menggunakan imajinasi dan pemahaman anak-anak tentang jaring-jaring bangun kubus dan balok. Ketika melihat gambar seperti ini, anak-anak langsung bayangkan mana yang merupakan alas dan mana yang merupakan tutup. Oke, dan jika bangun tersebut, gambar jaring-jaring tersebut dilipat menjadi suatu bangun, apakah sudah pas menutup semua sisinya apa belum? Oke. Maka untuk gambar yang ini jelas di nomor 3 ya, di nomor 3 yang ini. Oke. Nomor 3 ini tidak bisa atau tidak termasuk jaring-jaring balok yang tepat, karena kalau anak-anak bisa bayangkan ya, anak-anak bayangkan di sini ada sisi yang tidak tertutup. Nah, inilah menyebabkan nomor 3 ini merupakan bangun yang salah. Ya, maka ini jawabannya adalah A, 1 dan 2. Yang termasuk jaring-jaring bangun balok di sini nomor 1 termasuk, 2 termasuk, dan 4 juga iya. Oke, jangan lupa kerjakan soal di bawah ini ya. Lanjut ke nomor 12 ya, indikator soal nomor 12, yaitu akan disajikan data. Di sini adalah data tunggal nantinya ya. Peserta didik dapat menentukan tabel. Jadi dari data yang ada, manakah tabel yang sesuai dengan data tersebut ya. Ini materi, sudah masuk materi pengumpulan data. Oke. Hati-hati anak-anak, kalau mengerjakan soal seperti ini, ketelitian anak-anak itu sangat diandalkan ya. Maka nanti anak-anak hitung satu persatu nilai atau data dan frekuensinya atau jumlahnya berapa ya. Anak-anak bisa gunakan alat tulis untuk mengeliminasi atau mencoret data yang sudah terhitung. Oke, kita mulai dari data yang terkecil terlebih dahulu, yaitu nilai 75. Oke, lalu ada nilai 80, nilai 85, lalu ada nilai 90, dan yang terakhir nilai 95. Sekarang kita akan menghitungnya satu persatu ya. Dari 75 dulu yang sudah kamu coret. Oke, 75 sudah 1, ada 2, 3, 4. Oke, maka 75-nya ada 4. Lalu nilai 80 yang sudah dihitung kita coret supaya tidak ada yang tertinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 80-nya ada 7.
Nilai 85-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Sekarang 90. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan 95, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang sesuai dengan perhitungan kita tadi adalah opsi jawaban yang A, ya. Maka jawabannya adalah yang A. Anak-anak, soal seperti ini itu adalah soal mudah, ya. Pastikan anak-anak teliti dalam mengerjakannya. Kuncinya adalah ketelitian. Gunakan tips dari Bu Cintang untuk mencoret satu persatu datanya dan menghitungnya satu persatu. Ya, tidak perlu terburu-buru. Oke, untuk melatih kemampuan anak-anak bisa mengerjakan soal nomor 12 yang di bawah soal ini. Selamat mengerjakan, semangat! Kita akan melanjutkan ke indikator soal nomor 13, yaitu di kisi-kisi tertulis bahwa disajikan garis bilangan, peserta didik dapat membaca garis bilangan bulat dengan tepat. Nah, nanti di soal ini sepertinya akan disajikan sebuah gambar garis bilangan, lalu nanti anak-anak harus mampu atau dapat membaca garis bilangan. Oke, kita ingat dulu konsepnya ya. Garis bilangan pasti selalu dimulai dari angka 0, ya. Jika ke kanan, ya, dari angka 0 jika ke kanan arah panahnya, maka itu adalah bilangan positif. Ya. Kalau dari 0 ke kiri, ya, itu bilangan negatif. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Jadi anak-anak besok membaca dulu dari 0 apakah ke kanan atau ke kiri. Dan berhentinya di angka berapa. Karena ini berhenti di angka 2, maka otomatis di sini positif 2. Ya. Lalu nanti dilihat dari positif 2 berhentinya di titik sini, apakah ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan, ya, kalau ke kanan, maka ditambah. Nah, kalau ke kiri, maka dikurangi. Oke, itu adalah konsep dasarnya. Maka dari sini, awalnya tadi ke kanan, positif 2, lalu arahnya ke kiri, ya, ke kiri sana, maka dikurangi berapa? Hitunglah dari posisi 2 tadi, melangkah berapa, ya. Jadi bukan berhenti di mana, bukan, tapi melangkah berapa dari posisi terakhir. Kita hitung posisinya melangkah berapa dari positif 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ternyata 5 langkah, ya. Maka di sini dikurangi 5. Oke, ya. Positif 2 kurangi 5, maka jawabannya yang B. Begitu ya anak-anak. Jadi jangan sampai anak-anak terkecoh di sini berhenti di negatif 3, maka positif 2 dikurangi 3 itu salah. Oke. Silahkan mencoba soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke indikator soal nomor 14. Disajikan kasus, nanti peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Artinya nanti ada kasus dan anak-anak diminta menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, kita pahami dulu kasusnya. Suhu sebuah kota 2 bulan lalu, ya, ini 2 bulan lalu itu negatif 5. Lalu naik
ya, naik menjadi suhunya naiknya berapa? 26 derajat. Yang ditanyakan adalah suhu kota saat ini berapa. Nah, maka kita tuliskan soalnya, maka di sini yang awalnya -5 naik jadi 26, maka ditambah ya. Kalau kata kuncinya naik maka ditambah, kalau turun maka dikurangi. Oke, -5 ditambah 26, hasilnya berapa? Ingat lagi aturan untuk operasi hitung bilangan bulat negatif ya. Jika di sini tandanya berbeda, di sini ada tanda yang berbeda, di sini ada negatif, ada positif, ada tambah, ada kurangi, maka tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, maka yang besar kurangi yang kecil. Yang besar berapa? 26. 26 kurangi 5. Kalau tandanya besok sama di soal, tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif di sini, maka bisa langsung dijumlahkan saja dan hasilnya mengikuti tanda pada soal. Nah, sekarang kita lanjut. Karena ini tandanya berbeda, maka yang besar kurang yang kecil. 26 kurangi 5, 6 kurangi 5, 1, 2-nya turun ke bawah. Maka hasilnya 21. Nah, ini 21-nya positif atau negatif? Cek lagi ya. Tanda pada hasil itu mengikuti angka yang besar. Kalau angka yang besar adalah positif, maka hasilnya positif. Kalau angka yang besar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Oke, karena ini hasil yang besar adalah positif, angka yang besarnya adalah positif ya. Maka di sini jelas tentu positif. Maka jawabannya yang B, positif 21. Mudah bukan? Anak-anak coba ya kerjakan soal di bawah soal yang ini. Semangat! Baik, kita akan lanjutkan ke indikator soal nomor 15, soal terakhir di part 3 ini. Oke, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif. Ini adalah materi operasi hitung bilangan bulat. Bu Cintang beri contoh soal seperti ini ya. Jelas besok soalnya berbeda, pasti ya, tapi kamu harus tahu konsepnya ya. Kalau ada soalnya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya, maka anak-anak ingat kembali jika tandanya sama ya, jika tanda sama maka dijumlahkan. Ya, kedua bilangan itu dijumlahkan. Kemudian jika tandanya berbeda, ya, jika tanda beda, maka yang besar dikurangi yang kecil. Oke. Tanda bilangan hasil mengikuti bilangan yang besar ya. Tandanya nanti hasilnya itu mengikuti yang besar. Oke. Kalau tandanya sama, maka mengikuti soal. Baik, kita cek dulu. Lalu kalau ada negatif, bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka dirubah menjadi positif ya. Kalau positif ketemu positif, ya positif pasti. Oke. Kita masuk ke soal ya. Negatif 250 dikurangi negatif 20. Oke. Cinta hapus dulu. Negatif 250. Negatif ketemu negatif, maka rubah menjadi positif. Ditambah 175. Oke, kita kerjakan urut dari depan ya.
Kalau positif sama negatif itu penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, maka kerjakan urut dari depan. Kecuali besok kalau ada perkalian, maka kerjakan yang perkalian dan pembagian dulu. Oke. Negatif 250, kita kerjakan dulu yang ini. Ditambah 20. Tandanya sama atau berbeda? Nah, kalau tandanya beda, maka yang besar kurangi yang kecil. 250 dikurangi 20, hasilnya adalah 230. Ingat, tanda mengikuti bilangan yang besar, berarti negatif. Lalu ditambah, kita turunkan ke bawah sini ya. 175. Oke, cek lagi, tandanya sama atau berbeda? Oh, beda, satunya negatif, satunya positif. Jika tandanya berbeda, maka yang besar kurangi yang kecil. Maka 230 dikurangi 175. Oke. 10 kurangi 5. Karena 0 ini tidak bisa, maka 10. Ya, pinjam depannya sih. 10 kurangi 5, hasilnya 5. Lalu di sini ada 3-nya sudah dipinjam oleh angka 0 ini, maka tinggal 2. 12 kurangi 7 dapat 5. Oke, 12 kurangi 7 5. Karena ini sudah dipinjam angka 2-nya, maka ya sudah, habis 1 kurangi 1 0, maka hasilnya 55. Nah, 55-nya ini positif atau negatif kah? Kalau pada bilangan atau yang berbeda seperti ini, maka tanda pada hasil mengikuti bilangan yang besar ya. Maka negatif 55. Oke, itu konsepnya ya anak-anak. Kalau tandanya sama, maka dijumlahkan ya. Kalau tandanya sama, apakah itu positif atau negatif dengan negatif, maka langsung saja anak-anak kedua bilangannya itu dijumlahkan ya. Lalu hasil pada tanda hasilnya itu kalau sama, maka mengikuti